Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Desi Safitri Siregar dan rekan saya Rensi Oktarini. Dalam mata kuliah manajemen laboratorium ini yang diampuh oleh Ibu Mulinda Dewi Lestari, MPD, kami akan memaparkan materi tentang cara mengelola limbah kimia. Langsung saja pada materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Sebelumnya, apa itu pengertian limbah kimia? Nah, limbah kimia itu adalah sisa bahan dari sebuah percobaan atau eksperimen yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, bahan tersebut biasanya bisa berupa bahan kimia yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya, bahan kimia berbahaya dari sisa-sisa limbah itu bisa menjadi racun yang mengganggu kesehatan dan bisa memunculkan masalah baru, misalnya seperti penyakit yang disebabkan oleh nyamuk malaria dan polusi udara. Nah, maka dari itulah penting untuk kita melakukan pengolahan limbah kimia dengan benar supaya tidak terjadi hal-hal buruk di sekitar kita. Adapun cara mengelola limbah kimia, yang pertama itu menyimpan limbah kimia. Dalam menyimpan limbah kimia ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama, misalnya menghindari menyimpan wadah limbah itu di dekat air atau wastafel. Kemudian yang kedua, kita tidak menyimpan limbah di lemari asam. Kenapa? Karena hal ini dapat menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya. Selanjutnya, kita dapat menyesuaikan wadah untuk menyimpan limbah kimia tadi. Biasanya wadah yang sering digunakan untuk menyimpan limbah itu terbuat dari gelas kaca atau polietilen. Yang terakhir, jangan memakai wadah yang terbuat dari kaleng logam jika bersifat asam dan basa kuat. Kenapa? Karena ini dapat menyebabkan kerusakan wadah dengan cepat. Selanjutnya, cara mengolah limbah kimia dengan memberi label wadah kimia. Langkah ini itu juga sangat penting dilakukan agar masing-masing bahan kimia itu tidak bercampur dengan bahan yang dapat membahayakan. Untuk memberi label, ada baiknya kita menggunakan warna yang mencolok. Kemudian kita dapat tulis keterangan seperti nama lengkap bahan, kemudian tanggal kita memulai menyimpan, selanjutnya tanggal pembuangan, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya, untuk tulisan limbah berbahaya itu jangan sampai hilang. Kenapa? Karena hal ini untuk menghindari terjadinya pencampuran bahan yang semestinya tidak ikut tercampur. Sebaiknya kita jangan melabeli dengan kata-kata lain untuk limbah kimia tadi. Selanjutnya, jika menggunakan wadah bekas, bersihkan terlebih dahulu label yang menempel sebelumnya yang ada di wadah bekas tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan isi wadah. Jadi kita harus memastikan dulu hanya ada satu label limbah pada satu wadah tadi. Selanjutnya yang ketiga itu ada cara metode pembakaran limbah atau insinerasi. Nah, pada umumnya, metode insinerasi ini banyak digunakan untuk mengolah limbah medis dan beberapa racun kimia. Nah, metode insinerasi atau pembakaran ini juga menjadi salah satu opsi dalam mengelola beberapa jenis limbah, termasuk limbah kimia. Tak hanya itu, karena ini lebih hemat tempat. Kemudian, metode pembakaran ini juga dinilai cukup efektif dalam mengurangi volume limbah padat hingga 95%-nya hingga 95% dan pengurangan berat itu mencapai 80%. Yang keempat itu ada namanya metode desinfeksi. Nah, metode ini itu biasanya digunakan pada limbah kimia cair. Cara penggunaannya itu dengan menambahkan desinfektan berupa bahan kimia yang dapat mematikan atau membuat kuman-kuman penyakit menjadi tidak aktif.
Nah, desinfektan ini biasanya yang digunakan itu seperti klorin dioksid, kemudian besi dan mangan yang berfungsi untuk oksidasi zat organik. Kemudian mengontrol masalah rasa, warna, dan pertumbuhan patogen. Biasanya metode ini digunakan pada saat mengolah air yang bercampur limbah kimia agar menjadi air bersih siap minum. Cara selanjutnya yang kelima itu ada kondisi tutup penutup wadah. Tutup wadah itu hanya dibuka pada saat memasukkan limbah ke dalam botol. Jika dikhawatirkan terjadi tekanan yang kuat pada wadah, maka tutupnya agak dilonggarkan sedikit. Kita jangan meninggalkan corong di wadah penyimpanan limbah, karena corong yang digunakan pindah-pindah dari satu botol ke botol lainnya itu dapat menghasilkan gas atau ledakan karena terjadinya percampuran limbah melalui corong tadi, apalagi kalau corong tersebut tidak dicuci. Cara selanjutnya yang keenam yaitu pemisahan tempat dan penyimpanan wadah. Yang pertama, penyimpanan asam dan basa itu dilakukan di tempat atau lemari yang berbeda. Kita harus pastikan kalau wadah tersebut tidak bocor. Kenapa? Karena kebocoran wadah itu dapat menyebabkan reaksi yang hebat sehingga menimbulkan gas yang beracun. Selanjutnya, pisahkan tempat penyimpanan limbah asam dan bahan organik. Dan yang terakhir itu kita tidak melakukan pencampuran bahan kimia yang tidak kompatibel dalam satu wadah limbah. Misalnya nih, pencampuran antara asam nitrat dan etanol dalam membentuk senyawa yang mudah meledak. Cara yang terakhir itu penimbunan atau pengolahan limbah kimia. Idealnya tidak lebih dari satu wadah untuk masing-masing jenis limbah yang berada di laboratorium. Jangan sampai ada 4 wadah limbah organik dalam satu lab. Jika terjadi kebakaran, itu akan sangat berbahaya. Jika satu wadah tempat limbah itu penuh dengan limbah organik, ada baiknya segera dipindahkan ke ruang preparasi untuk dibuang atau diolah. Nah, pengolahan limbah ini bisa dilakukan oleh manajemen laboratorium sendiri atau juga bisa meminta bantuan pihak ketiga untuk mengolahnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rensi Oktarini. Baiklah, saya Rensi Oktarini dengan NIM 20618.007 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Desi Safitri Siregar. Adapun di sini saya melanjutkan penjelasan Desi Safitri Siregar di bagian C, di bagian pedoman pembuangan limbah kimia laboratorium. Di laboratorium, limbah kimia biasanya dipisahkan di tempat ke limbah yang sesuai dengan guci dan dibuang oleh kontraktor spesialis untuk memenuhi keselamatan, kesehatan, dan persyaratan legislatif. Adapun pedoman tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 2 jenis. Yang pertama pedoman kompatibilitas kimia, yang kedua yaitu wadah limbah laboratorium. Baiklah, di sini untuk pedoman kompatibilitas kimia terbagi lagi menjadi kompatibilitas wadah. Nah, dari pedoman kompatibilitas kimia, banyak bahan kimia dapat bereaksi negatif bila digabungkan. Direkomendasikan bahwa bahan kimia tidak dikompatibel disimpan di area laboratorium yang terpisah. Asam harus dipisahkan dari alkali, logam, sianida, dan lain-lain. Nah, alasannya adalah ketika asam bergabung dengan jenis senyawa ini, reaksi eksotermik yang hebat dapat terjadi yang mungkin menyebabkan gas yang mudah terbakar dan dalam beberapa kasus ledakan. Nah, maka dari itu pengoksidasian harus dipisahkan dari asam. Nah, bahan organik, logam, zat reduksi, dan amonia. Ini karena ketika oksidator bergabung dengan jenis senyawa ini, senyawa mudah terbakar dan terkadang bercampur dengan dapat terjadi ledakan. Nah, di sini untuk
pembagian lagi dari pedoman kompabilitas kimia itu yaitu kompabilitas wadah agar bahan asam tadi tidak tercampur dengan bahan kimia. Nah, saat membuang limbah kimia di laboratorium yang berbahaya, kompabilitas bahan kimia harus dipertimbangkan. Untuk pembuangan yang aman, wadah harus kompatibel secara kimiawi dengan bahan yang akan ditampungnya. Bahan kimia tidak boleh bereaksi dengan melemahkan atau melarutkan wadah atau tutupnya. Asam atau basa tidak boleh disimpan dengan logam. Nah, untuk penyimpanannya, asam fluorida tidak boleh disimpan dengan dalam gelas. Bensin pelarut tidak boleh disimpan atau diangkut dalam wadah polietilen ringan seperti candy susu. Selanjutnya, di bagian 2 yaitu mengenai wadah limbah laboratorium. Nah, untuk pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan ada 3 persyaratan untuk membuang limbah kimia, yaitu pengemasan, pembelahan, pelabelan, dan penyimpanan. Untuk pengemasan, wadah limbah cair kimia hanya boleh diisi dengan 75% kapasitas untuk memungkinkan eksploitasi uap dan untuk mengurangi potensi tumpahan yang dapat terjadi dari memindahkan wadah yang terisi penuh. Nah, bahan wadah yang terisi dari memindahkan wadah terisi penuh tadi harus sesuai dengan limbah B3 yang disimpan. Nah, terakhir, limbah tidak boleh dikemas dalam wadah yang secara tidak tepat mengidentifikasi bahaya lain yang tidak ada. Nah, selanjutnya untuk pelabelan, beri label semua wadah dengan nama kelompok dari kelompok dan kategori limbah kimia. Nah, misalnya dari limbah kimia asam, ya dari asam, dan lain-lain. Dan daftar isi yang terperinci harus sesuai dengan bahan kimia yang harus disimpan. Nah, semua bahan kimia atau apapun yang terkontaminasi bahan kimia menimbulkan bahaya yang signifikan. Semua sampah harus dikemas dengan baik. Nah, setelah dilakukannya pengemasan dan pelabelan secara baik, barulah dilakukan penyimpanan, yang dimana saat menyimpan limbah kimia, wadah harus dalam kondisi baik dan harus tetap tertutup kecuali limbah ditambahkan. Limbah berbahaya harus disimpan dengan aman sebelum dikeluarkan dari laboratorium dan tidak boleh dibiarkan menumpuk. Jadi jika menumpuk dapat menimbulkan bahaya lain dari bahan kimia tersebut. Nah, wadah harus kokoh dan anti bocor. Jika bocor dapat mengakibatkan yang saya sebutkan tadi, dapat mengakibatkan kerusakan atau hal yang tidak diinginkan, serta harus diberikan label. Semua limbah cair harus disimpan dalam wadah anti bocor dengan tutup ulir atau tutup pengaman lainnya, tutup jepret, tutup salah satu ukur, parafilm, dan tutup pas longgar lainnya. Tidak dapat diterima. Jika perlu, dipindahkan bahan limbah ke wadah yang ditutup rapat. Harus dari tutup wadah limbah kecuali menambah limbah. Nah, penampungan sekunder harus tersedia untuk menangkap tumpukan dan kebocoran dari wadah utama dan untuk memisahkan limbah berbahaya yang tidak cocok seperti asam dan basa. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami untuk salah cuy. Selanjutnya pada bab 3 yaitu bab penutupan, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa limbah kimia adalah sisa bahan dari sebuah percobaan atau eksperimen yang menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan tersebut bisa berupa bahan kimia yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Adapun untuk cara mengelola limbah kimia, kita dapat memperhatikan hal-hal seperti menyimpan limbah, memberikan label wadah kimia, dan menggunakan metode pembakaran limbah, metode desinfeksi,
kondisi tutup penutup wadah dan pemisah tempat penyimpanan wadah, dan juga penimbunan pengelolaan limbah secara baik dan benar sesuai dengan arahan dan sistematik dari cara penyimpanan yang baik dan benar. Sekian. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.